Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ocha dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal program Public Relation untuk PT Kidiko Jaya Agung dengan judul Kidiko Berdaya, Sinergi Masyarakat Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan. Program ini adalah sebuah rancangan kegiatan public relation yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasional tambang. Program ini disusun dengan menggunakan 4 tahapan manajemen strategi public relation menurut Gottlieb Center dan Broom, yaitu identifikasi problem, perencanaan dan pemrograman, pengambilan tindakan dan komunikasi, serta evaluasi programan. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang program. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, keberadaan PT Kidiko Jaya Agung tidak terlepas dari hubungan dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Hubungan yang baik dengan masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan salah satu stakeholder yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan aspek bisnis, tetapi juga perlu memberikan kontribusi sosial yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Melalui fungsi public relation, perusahaan dapat membangun komunikasi dua arah, mendengarkan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan program yang memberikan manfaat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Atas dasar tersebut, dibuatlah program Kidiko Berdaya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekaligus strategi untuk membangun citra positif perusahaan. Program yang kami usulkan memiliki judul Kidiko Berdaya, Sinergi Masyarakat Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan. Nama Kidiko Berdaya dipilih untuk menggambarkan peran perusahaan dalam membantu masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Kata sinergi menunjukkan adanya kerjasama antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Sedangkan desa mandiri dan berkelanjutan menjadi tujuan jangka panjang program, yaitu menciptakan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi ekonomi dan sosialnya secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi lebih diarahkan pada pemberian pengetahuan, keterampilan, pendampingan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selanjutnya adalah komunikator, target publik, dan media yang digunakan. Komunikator utama dalam program ini adalah manajer corporate communication karena memiliki peran dalam menyampaikan informasi dan mewakili komunikasi perusahaan. Kemudian didukung oleh public relation officer, tim CSR, community development officer, manajemen perusahaan, serta tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Untuk target publik, sasaran utamanya adalah masyarakat sekitar tambang, khususnya pelaku UMKM, kelompok pemuda, kelompok perempuan, dan masyarakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain itu, pemerintah daerah, media massa, dan stakeholder perusahaan juga menjadi sasaran pendukung. Untuk media komunikasi, kami menggunakan media tatap muka seperti forum dialog, seminar, workshop, dan pelatihan. Kemudian media digital seperti website dan media sosial serta media publikasi seperti press release, poster, banner, dan dokumentasi kegiatan.
Program ini dirancang untuk dilaksanakan selama 12 bulan. Pelaksanaan dimulai dari survei dan identifikasi kebutuhan masyarakat pada bulan pertama dan kedua. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi, pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi. Dalam menyampaikan pesan, perusahaan menggunakan pendekatan yang edukatif, persuasif, partisipatif, dan humanis. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah PT Kediko Jaya Agung hadir bukan hanya sebagai perusahaan pertambangan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Program ini memiliki tagline bersama membangun hari ini, menguatkan masa depan. Tujuan utamanya adalah membangun citra positif perusahaan, memperkuat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk branding, identitas Kediko Berdaya akan digunakan sebagai konsisten dalam kegiatan, publikasi, dokumentasi, dan media sosial sehingga program dapat lebih mudah dikenali oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke tahap pertama dari program Manajemen Strategis Public Relation, Good Life Center, dan BRUM, yaitu identifikasi problem. Pada tahap ini, perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebelum menentukan program. Caranya adalah dengan melakukan survei kepada masyarakat, wawancara dengan tokoh masyarakat, focus group discussion, observasi lapangan, serta monitoring pemberitaan media dan media sosial. Perusahaan juga perlu melihat berbagai keluhan, masukan, maupun persepsi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. Hasil dari proses ini kemudian digunakan untuk menentukan permasalahan yang paling penting dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun program. Jadi, program tidak hanya perlu berdasarkan asumsi perusahaan, tetapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Setelah masalah berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah perencanaan dan pemrograman. Pada tahap ini, perusahaan menentukan tujuan yang ingin dicapai, siapa yang menjadi sasaran, bagaimana strategi komunikasinya, berapa anggaran yang dibutuhkan, kapan kegiatan dilaksanakan, dan siapa saja yang bertanggung jawab. Program utama yang dirancang dalam Kediko Berdaya antara lain adalah pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, pelatihan digital marketing, edukasi lingkungan, program penghijauan, festival produk lokal, dan pembinaan kelompok usaha masyarakat. Kegiatan ini dipilih karena pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga memberikan kemampuan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Tahap ketiga adalah pengambilan tindakan dan komunikasi. Pada tahap ini, seluruh perencanaan yang telah dibuat mulai dilaksanakan secara langsung. Kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui tujuan, manfaat, dan bentuk program. Setelah itu, dilakukan pelatihan dan pendampingan UMKM, kampanye lingkungan, serta dialog rutin dengan masyarakat. Dalam proses komunikasi, perusahaan menerapkan komunikasi dua arah. Artinya, perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, kritik, dan saran. Kegiatan juga akan dipublikasikan melalui media massa dan media sosial untuk menunjukkan transparansi serta memperkenalkan kontribusi positif perusahaan kepada publik. Tahap terakhir adalah evaluasi program. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program yang telah dijalankan berhasil mencapai tujuan atau masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, kuesioner peserta, wawancara dengan stakeholder, monitoring pemberitaan media, serta analisis aktivitas media sosial. Beberapa indikator keberhasilannya adalah
meningkatnya citra perusahaan, meningkatnya kepercayaan masyarakat, bertambahnya partisipasi masyarakat, berkembangnya UMKM binaan, dan semakin harmonisnya perhubungan antar perusahaan dengan stakeholder. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan program berikutnya. Program Kidiko Berdaya memberikan manfaat bagi dua pihak utama, yaitu perusahaan dan masyarakat. Bagi perusahaan, program ini dapat membantu meningkatkan citra dan reputasi, memperkuat hubungan dengan stakeholder, serta mendukung keberlanjutan hubungan perusahaan dengan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mendukung tercipta masyarakat yang lebih mandiri. Sehingga program ini tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi perusahaan, tetapi juga menciptakan manfaat sosial bagi masyarakat. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Kidiko Berdaya adalah program public relation yang menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk membangun citra positif PT Kidiko Jaya Agung. Program ini dirancang berdasarkan 4 tahapan manajemen strategis public relation Kutlik dan Center Bloom, yaitu mulai dari mengidentifikasi permasalahan, merencanakan program, melaksanakan tindakan dan komunikasi, hingga melakukan evaluasi. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan melibatkan masyarakat secara aktif, program ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat reputasi PT Kidiko Jaya Agung sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat. Demikian pemaparan proposal program public relation Kidiko Berdaya Sinergi Masyarakat Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan. Melalui program ini, diharapkan PT Kidiko Jaya Agung dapat terus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, memberikan manfaat yang nyata, serta memperkuat citra dan reputasi perusahaan di mata stakeholder. Tagline program ini ialah bersama membangun hari ini, menguatkan masa depan, karena pada akhirnya citra positif perusahaan tidak hanya dibangun melalui komunikasi, tetapi juga melalui tindakan nyata dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bu Ocha dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.